Perkenalkan, nama saya Silvana Meilin Bolang, NIM 20302192, memenuhi tugas mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal. Pengenalan pasar modal. Pasar modal merupakan gabungan dari pasar dan modal. Pasar secara sempit diartikan tempat para penjual. Kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan. Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan. Fungsi pasar modal tersebut adalah untuk memfasilitasi para pelaku yang mempunyai surplus keuangan untuk menyalurkan dana investasi kepada mereka yang membutuhkan dana. Selanjutnya, pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan pasar perdana, adalah pasar di mana penerbitan efek yang baru dilakukan oleh penerbit atau emiten, seperti perusahaan atau pemerintah kepada pembeli atau investor atau kreditor pertama. Dan yang kedua, pasar sekunder adalah pasar di mana efek diperdagangkan setelah efek tersebut ditawarkan di pasar primer. Pasar sekunder juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan transaksi jual beli efek dari investor beli dan investor jual. Transaksi pada pasar sekunder tidak melibatkan emiten lagi, meskipun para pihak yang bertransaksi mendapatkan keuntungan dari jual beli efek tersebut, namun perusahaan atau emiten yang menerbitkan saham tidak mendapatkan dana baru yang masuk ke dalam perusahaan. Fungsi dan peran pasar modal. Fungsi diantaranya yang pertama, memfasilitasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Kedua, memfasilitasi pemegang saham untuk menjual saham guna memenuhi likuiditas. Ketiga, memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini. Keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga efek. Dan kelima, menyediakan sarana investasi pada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada efek tersebut. Selanjutnya, peran pasar modal. Pasar modal memiliki peran intermediari untuk menghubungkan para pihak untuk mencapai pada tujuan masing-masing. Pada akhirnya, individu perusahaan atau pemerintah, otoritas lokal, organisasi multinasional, dan lainnya memiliki akses terhadap jumlah besar dari modal sehingga mereka mampu untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi kegiatan mereka. Sejarah pasar modal. Secara historis, sejarah pasar modal Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak zaman kolonial Belanda. Menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Selanjutnya, pelaku industri. Pelaku industri pasar modal. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak dijual. Terdapat 4 lembaga penunjang pasar modal yang wajib didapatkan persetujuan, perizinan, atau pendaftaran dari OJK untuk melaksanakan kegiatan di pasar modal. Keempat lembaga tersebut adalah Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Perusahaan Pemerigat Efek. Pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah. Dalam perjalanannya, pasar modal syariah di dunia diawali dengan terbitnya peraturan Yordania melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1978 yang mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan muqarabah bond, sedangkan berdasarkan informasi dari International Organization of Securities Communication, obligasi syariah pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1983, yaitu The Government Investment Issue. Selanjutnya, pasar modal syariah juga tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritasnya muslim, tetapi berkembang juga di negara-negara sekuler. Peran pasar modal syariah. Dalam perekonomian nasional, pasar modal syariah memiliki peranan yang penting, yaitu sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah,
Sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah. Dan ketiga, sarana investasi bagi investor. Saham syariah. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyataan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dalam bukti penyertaan tersebut, berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensi, jika perusahaan menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki. Karakteristik pemegang saham. Sebagai bukti kepemilikan, para pemegang saham memiliki 3 karakteristik yuridis. Pertama adalah limited risk, dan di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan. Peran saham sebagai sumber pendanaan dan sarana investasi. Saham sebagai produk pasar modal memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan maupun sebagai sarana investasi. Risiko saham. Yang pertama, capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua, risiko tidak memperoleh dividen. Secara umum, perusahaan akan membagikan dividen pada saat memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, risiko likuidasi. Risiko likuidasi terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Penyeleksian saham syariah. Yang pertama, perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan kedua, perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Mekanisme transaksi di pasar perdana. Secara umum, transaksi saham dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat dilakukan IPO. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, transaksi juga dapat terjadi di pasar sekunder. Pengertian sukuk. Sukuk dapat diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Saat ini, konsep sukuk telah beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan. Definisi yang diresmikan oleh beberapa lembaga juga mengacu pada praktik kontemporer dari penerbitan dan jual beli sukuk. Sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud nilai manfaat aset dan jasa atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset dasarinya otoritas jasa keuangan tentang persyaratan dan penerbitan sukuk. Reksadana syariah. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio atau kumpulan efek oleh manajer investasi. Berbeda dengan saham dan sukuk yang merupakan efek atau surat berharga, reksadana adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga investor yang berinvestasi pada reksadana akan memiliki efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana atau saham atas reksadana tergantung bentuk hukum reksadana tersebut. Perbedaan reksadana dan reksadana syariah. Mekanisme kegiatan reksadana syariah berupa dengan reksadana konvensional. Perbedaannya terletak pada portofolio efek yang diinvestasikan. Pada reksadana konvensional, manajer investasi dapat menginvestasikan dana kelolaan pada efek konvensional dan syariah. Sementara itu, pada reksadana syariah, manajer investasi hanya dapat menginvestasikan dana kelolaan ke efek-efek syariah. Hal lain yang membedakan reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah adanya mekanisme cleansing dan atau pembersih kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal. Pengelolaan investasi syariah di pasar modal. Perencanaan keuangan merupakan proses pencapaian tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana.
Dalam konteks syariah, perencanaan keuangan adalah suatu proses perencanaan kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan pengelolaan keuangan, kekayaan, non-keuangan, serta rohani yang untuk jangka pendek. Manajemen investasi. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Selain daripada itu, tujuan investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi. Secara umum, jenis sektor yang dapat menjadi sarana investasi terbagi menjadi dua, yaitu pada sektor real dan sektor finansial. Dan proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam suatu efek, yaitu efek yang akan dipilih beberapa banyak investasi dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Dalam bukunya Teori Portfolio dan Analisis Efek. Selanjutnya, tujuan investasi. Tujuan umum dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. 3 alasan mengapa investor melakukan investasi, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Selanjutnya, return investasi. Dalam tulisannya pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Michelle Soharli mengungkapkan berbagai macam definisi return. Yang pertama ada menurut Brigham et al. Dan yang kedua menurut Horn dan Wachowicz, dan yang ketiga menurut Jones 2000. Periodik kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, capital gains atau loss, yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian dengan harga saham pada saat penjualan. Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan, menyatakan bahwa return from investment security is cash flow and capital gain and loss. Sekian dari saya untuk tugas bentuk video yang pertama, pasar uang dan pasar modal. Thank you for listening.